Proklamasi berasal dari bahasa Latin proclamare yang berarti pengumuman atau pemberitahuan ke publik. Proklamasi adalah semangat dan rela berjuang dengan hakiki, tulus, dan penuh idealisme dengan mengesampingkan segala kepentingan pribadi. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan dan kesatuan yang bulat, mutlak, dengan tiada mengecualikan setiap golongan dan lapisan masyarakat Republik Indonesia. Proklamasi merupakan hal yang bersejarah bagi bumi Nusantara. Kiranya, makna kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bisa membawa Indonesia untuk tetap maju bersama dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pendahulu bangsa bisa membawa perkembangan sejati hidup dan kebulatan tekad menuju Indonesia yang berdemokrasi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio MBC. Good morning, everybody. We are here in the embassy in Rome with the bomb fell in Nagasaki and Hiroshima at 6 and 9 August. This makes the even Japan surrender unconditionally on an life. Setelah mendengar radio, Sultan Syahrir pergi ke kediaman Muhammad Hatta. Mak, ada bu kecil. Oh iya, tunggu sebentar. Baik, Mak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Mari duduk. Iya Bu. Bu, bagaimana dengan misi negara kita ke depannya? Saya juga tidak tahu, Bu. Bagaimana kita tanyakan saja pada Bu Karno. Baik Bu, kapan itu? Sekarang saja lebih baik. Mari Bu.
Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menuju ke kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, duduk. Mari. Bung, Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom oleh sekutu. Nippon sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan yang diberikan oleh Nippon. Kita harus proklamasikan sendiri kemerdekaan ini. Nippon sudah kalah. Kalah! Kita harus memberi kesan kepada dunia internasional bahwa negara kita, negara Indonesia bukanlah bentukan dari Jepang. Maka, segera kita proklamasikan kemerdekaan ini. Aku harus membicarakan ini dulu kepada sama namanya. Untuk apa lagi, Bung? Menghentikan semua ini. Nippon sudah kalah! Kalah! Mereka mengincarkan jantan, Afrik. Tidak ada gunanya kita meneriakkan ego kita masing-masing. Dan tidak penting Nippon kalah atau tidak. Yang terpenting saat ini kita harus menjaga situasi agar tidak kacau, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertaruhkan. Tidak ada yang boleh dibenarkan. Shit. Golongan muda mempersiapkan anggota barisan pelopor dan pergi ke kediaman Soekarno. Saat anggota berlarian, Ahmad Subarjo melihatnya dan beliau bergegas ke rumah Hatta. Bung, kita harus segera pergi ke rumah Bung Karno. Untuk apa? Sekarang, Bung. Malam ini juga. Iya, Bung. Sekarang mau juga. Kalian ini semua gak masuk akal. Kita sudah memikirkan yang matang-matang. Kita sudah memiliki barisan pelopor. Bahkan ego sudah siap semua. Kalau Bung memberi sinyal, entah Jakarta akan terbakar. Ribuan pasukan bersenjata akan mengepung dan menghabisi tentara Jepang. Betul itu. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi Bung masih kekeh nunggu sidang PPUPKI besok. Ya, karena itu jalan yang aman. Ada apa ini, ha? Ada apa? Kami minta Bung Hatta dan Bung Karno segera proklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung. Segera. Tidak, Kenapa tidak, Bung? Bung takut. Kami tidak takut, tapi kami tidak mau gegabah. Baik, kalau Bung tetap seperti ini, kami akan... Akan apa? Kamu akan apa? Ini leherku. Ayo tebas sekarang. Maksudnya bukan Bandung. Penculikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati. Apa-apaan ini? Bapak ada? Iya, ada dulu saya panggilkan. Bapak. Ada apa ini? Jaga kedua pimpinan kita. Siapa? Hei, jangan sampai ada pertumpahan darah. Baik, Pak. Dengan tindakan kalian yang brutal dan gegabah seperti ini, kalian mengharapkan aku akan mendukung perbuatan kalian. Bicara, kalian boleh menilai keberseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi, jika kalian ingin Indonesia merdeka, bawa mereka segera kembali ke Jakarta.
Tapi gerakan kita sudah mendapat dukungan dari pimpinan Peta, Bung. Mereka kembali ke Jakarta. Dan satu hal yang harus kalian ketahui, seorang, dua orang, bahkan tiga orang Syahrir sekalipun tidak ada mampu menyaingi mereka. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Di lain tempat, Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menghampiri Soekarno dan Muhammad Hatta di tempat pengungsiannya. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ada, Bung apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tusuk saya? Bung! Subarjo, gimana kondisi Jakarta? Tidak ada masalah, Bung. Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah bawa waktu kita 1 hari dengan sia-sia. Satu hal yang penting, radio telah mengatakan Kaisar Indo telah menyerahkan penguasanya pada sekutu. Nippon sudah habis. Syahrir, benar, Bu. Kita harus segera pergi ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Kita proklamirkan kemerdekaan. Diam. Soekarno dan Muhammad Hatta menemui pimpinan Jepang di Jakarta. Marsikal Trauti telah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Maaf, Saya sudah menyerahkan yang Anda minta. Membantu daerah. maaf Tuan, semua adalah dugaan kami. Baik, kalau kalian tidak mau membantu kami, maka jangan halang-halangi kami untuk memproklamirkan kemerdekaan kami. Kami terpaksa harus menghalangi kalian. Pemerintahan Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Dan Nippon telah menyerahkan kedaulatannya pada sekutu. Sore wasamune nyo kusokudesu. Mori sonara Indonesia no kokumin ga nihonjin ni dono yo ni oseu ka. Stop! Sorry usai. Horodu, watashi tachi no kuni wa sara ni hashikaze kushira ni kurusa. Watashi tachi wa shinate shimata. Biharu biharu wo mitomete. Syahrir akan tertawa mengejekku, meremehkan aku. Tidak, Bung salah. Bung selalu bela dia. Syahrir memang tidak suka dengan sikap Bung yang diktatif. Tapi dia tidak pernah meremehkan Bung. Di balik sikapnya yang kadang menyerang Bung, dia mengakui satu hal. Bung mampu mengikat hati rakyat, sedangkan dia tidak. Bung, saya ingin bertanya satu hal. Apa? Seandainya Indonesia lepas dari penjajah, baik itu dari Jepang, Belanda, Inggris, bahkan dari Amerika sekalipun, apakah Bung yakin kita bisa memerintah negeri lebih dari 70 juta penduduk, menyelenggarakan pemilihan umum secara adil untuk memilih pemimpin yang tepat? Apakah Bung yakin kita mampu mengolah kekayaan untuk kesejahteraan rakyat secara merata? Tidak terjadi kesenjangan akibat konflik antar daerah, suku, bahkan agama. Apakah Bung Yakin 100%. Bung yakin kita mampu? Mungkin tidak 100% mampu, tapi tidak ada yang lebih bernilai daripada melakukan sesuatu tapi salah dibanding sembunyi di balik sangsian. Kemerdekaan bukan tujuan, Bung. Kemerdekaan adalah awal, dan kitalah orang-orang yang mengawalinya. Selebihnya, kita percayakan kepada anak-anak kita. Ya, di antara mereka pasti ada pecundang, tapi pemimpin yang baik akan selalu muncul di saat yang tidak terduga. Meskipun kita bukan pemimpin yang baik, biar sejarah yang membersihkan nama kita. Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Di sana, mereka disambut langsung oleh Laksamana Tadashi Maeda. Hatta-san, saya akan tunjuk janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak usah repot mengajari kami. Silakan. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana, Bung? Kita tidak ada yang bawa teks proklamasi. Untuk itu kita pernah tulis. Tata bahasa Bung paling bagus. Bung yang buat naskah itu. Tapi Bu yang menuliskannya. Ya, ada kertas. Sebentar. Ada kertas. Ada.
Mana? Sebentar saya cari dulu. Ada nih. Apakah ada mesin ketik? Ada. Tolong diketikkan. Siap, Bu. Perumusan naskah proklamasi berjalan dengan sangat hikmat. Sampainya di rumah, Soekarno disambut oleh istri tercinta. Ibu, bapak pulang. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah mendampingi Bapak di hari-hari yang cukup menguras pikiran ini. Terima kasih Gusti Allah yang telah mempelajarkan proses kemerdekaan negara ini. Tapi apakah kalian sudah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Apakah negara ini sudah mempunyai bendera? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Ibu punya ide, bagaimana jika kita menggunakan bendera yang telah saya jahit dan menamakannya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, tapi kapan kau menjahitnya? Ibu menjahitnya pada saat mengandung Guntur. Baguslah, terima kasih banyak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah. Trimurti, kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Baik Bu, saya akan mengibarkan bendera ini bersama anak didik saya. Indah Tuhan Maha Kuasa,
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Juga di dalam zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan tidak berhenti-henti. Di zaman Nippon ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri di depan mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga itu sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri dan akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. kepada merelaku beri. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Teruskan. Lurus, langkah, tegap, maju. Jalan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal Siap.